Selamat datang di podcast Marhai. Pada hari ini kami memiliki tamu spesial. Beliau adalah Senator DPD RI Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastra Putra Suyasa 3 SE M2 MSI. Om Swastiastu Dr. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, tetap semangat di tahun 2022. Pada hari ini kami ingin sedikit berbincang tentang viralnya calon TKI atau PMI ke New Zealand yang sejak bulan Juni 2021 keberangkatannya tertunda. Bagaimana menurut Ratu Aji terkait dengan tertundanya keberangkatan TKI atau PMI balik ke New Zealand? Ya, jadi kalau menurut saya bahwa ternyata di masa pandemi ini kita memiliki hikmah bahwa semakin banyak ada masalah-masalah Bali yang sebelumnya mungkin tidak terlacak, yang sebelumnya tidak ketahuan, dan kemudian yang selama ini mungkin tidak terungkap. Salah satu hikmah selama saya menjabat sebagai anggota DPD, sebagai wakil rakyat Bali, artinya semakin banyak masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya kepada Dewan atau kepada Parlemen, terutama kepada DPD RI yang memang berbasis di Senayan, Jakarta. Hikmah yang kedua, bahwa dari pengalaman kami mengabdi pada bangsa dan negara selama 2 periode, ini semakin banyak ada suatu masalah-masalah yang akhirnya terungkap. Contohnya seperti misalkan terkait dengan TKI atau PMI yang di Kabupaten Jembrana, yang ternyata kalau menurut laporan dari petinggi-petinggi, mantan pejabat, masyarakat yang mungkin dulunya tidak berani bersuara, akhirnya di tahun 2021, di tahun 2022 ini akhirnya terungkap secara terbuka. Nah, contohnya seperti bagaimana ada satu dugaan untuk TKI dan PMI calon-calon tenaga kerja Indonesia ini yang rencananya akan diberangkatkan ke New Zealand, itu ternyata modus atau pola yang sama sudah pernah terjadi di tahun 2015. Nah, maka dari itu saatnya sekarang kita mendukung nawacita Bapak Presiden Jokowi sebagai seorang Soekarnois, sebagai seorang kesatria. Kita harus berani membela masyarakat, memperjuangkan dharma, karena jumlah korbannya cukup banyak ya. Kemarin ketika saya datang ke Kabupaten Jembrana, kita mengadakan rapat resmi di kantor Dinas Tenaga Kerja Jembrana, ternyata ada temuan bahwa kurang lebih 29 sampai 30 calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau PMI ini yang memang masih berharap mereka ini untuk mendapatkan keadilan. Ya, keadilan yang dimaksud adalah mereka ini menginginkan suatu pengembalian atas hak-hak dari mereka yang sudah membayar cukup banyak biaya. Ya, jadi temuan dari kasus ini adalah adanya suatu pembukaan tenaga kerja ke New Zealand, dan ini proses pendaftaran terjadi pada bulan Juni 2021. Setelah itu pengurusan paspornya juga di Juni 2021. Ini agak aneh karena kita tahu bahwa kebijakan Menteri Hukum dan HAM itu, terutama masalah imigrasi tentang pembuatan paspor, itu sangat ketat untuk calon TKI dan PMI. Kenapa sangat ketat? Karena 200 negara di dunia ini mereka rata-rata sebagian besar masih close border. Jadi logikanya berpikir bagaimana New Zealand dan Australia misalkan yang di bulan Agustus 2022 baru dibuka, tetapi promosinya sudah dari tahun 2021. Yang ini yang membuat agak aneh kan, menjadi temuan kami. Sedangkan ketika kami lihat bagaimana kebijakan negara atau foreign policy dari negara-negara sahabat, mereka masih close border. Nah, setelah kami telusuri, ternyata ada anak-anak yang sebagian besar dari Jembrana ini yang mereka sampai membayar DP 5 juta untuk pengurusan paspor dan visa, padahal mengurus paspor itu cuma 355.000 sekian gitu ya. Kemudian visa itu juga masih tutup kantor-kantornya, kedutaan-kedutaan, kantor pelayanan visa itu tutup, lockdown, memang tidak ada ya. Khususnya adalah untuk Australia dan New Zealand.
Kemudian mereka diminta untuk membayar DP sebesar 35 juta per orang. Kalau seandainya dihitung saja 35 juta dikali 30 anak, itu artinya kurang lebih ada 1 miliar lebih uang yang sudah terkumpul yang belum diberikan kejelasan sampai pada Januari ini. Seperti itu. Dan temuan kami yang lain adalah dalam rapat di Dinas Tenaga Kerja Jembrana telah ditemukan ada satu pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh LPK yang dimaksud atau lembaga pelatihan ini. Karena masyarakat harus paham bahwa di Bali ini, di Indonesia ini, tidak boleh lembaga pendidikan atau LPK itu tidak boleh menempatkan TKI dan PMI. Jadi yang harus menempatkan itu adalah agen. Agennya harus terregister di kantor kementerian. Harus ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau di luar, misalkan besok ketemu baliho, ketemu iklan di Facebook atau di Instagram, ketemu suatu promosi-promosi yang menyatakan LPK ini akan menempatkan tenaga kerja di Eropa, di Amerika, di Turki, di Australia, di Jepang, jangan percaya. Karena itu tidak boleh. LPK itu hanya mendidik saja, hanya sekolah saja. Tetapi yang menempatkan harus yang namanya agen. Dan temuan kami di Jembrana kemarin, sudah ada pengakuan bahwa LPK yang diduga wan prestasi ini menunjuk agennya adalah agen yang tidak resmi atau menunjuk individu atau menunjuk pribadi. Ini kan salah sekali. Bagaimana seorang pribadi tanpa ada satu payung hukum, tapi mereka mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar 1 miliar lebih yang itu patut dipertanggungjawabkan. Maka itulah yang menjadi salah satu temuan menarik dari saya selaku wakil rakyat, terutama bukan di Jembrana, tapi ini kasusnya hampir di seluruh Bali seperti itu. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, menurut Satu Haji, faktor apa yang menyebabkan tertundanya keberangkatan tersebut? Ya, faktor yang menyebabkan ada faktor di dalam negeri di Indonesia dan faktor di luar negeri. Kita bicara faktor di luar negeri dulu. Kenapa ini bisa tertunda? Ya karena di luar negeri masih tutup. Contoh saja Australia dengan New Zealand. Dari semua negara di dunia, menurut saya yang paling ketat itu adalah Australia dan New Zealand. Kemarin saya baca berita rilis dari resmi di sana. Kalau seandainya di Australia atau di New Zealand ini ada 1-2 kasus COVID, itu bisa-bisa satu kota itu di lockdown. Dan lockdownnya itu bukan seperti PPKM di Indonesia. Lockdown itu memang benar-benar diam di rumah, memang benar-benar dikurung gitu. Tidak bisa seperti kita, masih bisa berbelanja, masih bisa kita pergi jalan-jalan, kendaraan ke sana ke sini. Jadi Australia dan New Zealand ini sangat menganggap serius sekali masalah COVID ini. Dan itu kan kebijakan negara sahabat yang harus kita hargai. Dan jangan lupa di Bali ini ada 100.000 turis asing yang tidak bisa pulang ke negaranya, dan sebagian itu adalah turis Australia. Jadi kalau semeton melihat banyak turis beredar di daerah Canggu, di daerah Kuta, di daerah Kuta Ubud, di daerah Kuta Utara, itu rata-rata banyak WNA asing yang Australia yang mereka tidak bisa kembali. Kalau kita lihat bulan lalu ya, itu pemerintah Australia sampai mengirimkan pesawat untuk menjemput warganya, dan itu pun kategorinya adalah warga-warga yang perlu dibantu segera, seperti lansia, seperti anak-anak, seperti misalkan yang senior citizen seperti itu. Jadi buat saya logika saja kita berpikir, saya ajak anak-anak muda berpikir logika. Bagaimana mungkin warga negaranya sendiri saja, baik yang di Thailand, baik yang di ASEAN, baik yang ada di Bali, itu belum bisa kembali ke Australia dan ke New Zealand. Apalagi orang Bali WNI yang akan bekerja di sana. Nah itulah yang menyebabkan faktor luar negeri mari harus cerdas. Jadi itu yang menyebabkan bahwa hal masih close, tidak ada pelayanan visa, terutama untuk 2 negara ini. Yang faktor dari luar negeri juga bahwa membutuhkan ada suatu kebijakan booster, artinya harus ada vaksin ketiga, yang memang mereka menganggap bahwa vaksin booster ini adalah vaksin untuk menguatkan, kan seperti itu. Yang pada hari ini
tanggal 12 Januari ini bahwa pemerintah Astungkare sudah menggratiskan vaksin ini di seluruh Indonesia seperti itu ya. Jadi ini juga berita baik untuk para pekerja TKI, PMI yang akan ke luar negeri yang dimana negara itu ada syaratnya adalah untuk vaksin booster. Faktor di dalam negeri juga mempengaruhi. Jadi tidak bisa sembarangan sebuah agen itu membuat pengumuman dan mereka menyatakan bahwa mereka ini akan membutuhkan tenaga kerja, misalkan yang paling sering ngetren sekarang adalah tenaga kerja spa, tenaga kerja untuk di pertanian dan di perkebunan atau di agribisnis. Kemarin itu saya tegur, ada komunitas yang menghadap saya di kantor yang meminta nasihat bagaimana terkait dengan masalah bisa nggak anak-anak Bali ini direkrut untuk bekerja di sebuah lahan pertanian di Australia. Saya tanya sama organisasi itu, mana job letternya, mana agreementnya, mana? Apakah sudah berkomunikasi nggak perusahaan di Australia ini berkomunikasi tidak dengan yang namanya negara Republik Indonesia, baik itu di Kementerian Dinas Tenaga Kerja? Dan mereka tidak bisa menunjukkan, dan mereka menyatakan kepada kami, ya nanti kami akan kumpulkan sambil jalan. Kemudian saya ingin bukti, ada nggak ini yang menyampaikan atau yang memastikan bahwa akan ada tenaga kerja? Oh, sudah ada tuh Haji, ini orangnya sudah langsung berhubungan sama kedutaan besar. Kedutaan besar kita di Australia sudah berkomunikasi. Bahkan ini pemilik dari pabrik atau pertanian peternakan ini, dari pertanian agrobisnis ini sudah langsung video call dengan kami. Loh, saya nggak butuh video call, saya nggak butuh WhatsApp, saya tidak butuh yang namanya tutur tinular, asal cerita dari mulut saja meyakinkan. Kita nih butuh yang namanya surat resmi. Jadi semua harus tahu bagaimana caranya kalau mau mengambil TKI, PMI dari Indonesia atau dari Bali. Bagaimana syarat perusahaan itu atau agen itu? Pertama, perusahaan di luar negeri itu harus mendaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja di dalam negeri itu sendiri dulu. Sudah dilakukan nggak? Jadi nggak boleh misalkan seorang pemilik dari pertanian anggur misalkan, atau misalkan petani apel atau petani gandum yang mereka butuh 100 petani pekerja dari Indonesia, tiba-tiba langsung mereka pesan sama agen di Bali, kirimin 100 orang dong, kita siap gaji. Itu salah. Mereka ini sudah terdaftar nggak di kantornya di Canberra sana? Ibu kota Australia kan Canberra. Terdaftar nggak di sana? Mana bukti daftarnya? Harus di print out dulu. Kemudian setelah didaftarkan, karena mereka adalah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja migran dari luar negeri, termasuk Indonesia dan Bali, mereka membutuhkan suatu verifikasi di pemerintah Indonesia. Dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi perusahaan itu harus register dulu. Ada perjanjian diperiksa. Setelah dokumen dari Australia dan New Zealand ini ada, baru berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Kita perlu dukung agar pemerintah Indonesia ini berwibawa. Kan pemerintah Indonesia jangan sampai nanti ketika ada TKI meninggal, seperti kemarin ada meninggal di Jepang, ada TKI tewas kecelakaan seperti di Amerika. Nanti kalau ada WNI tewas, semua nyalahin Pak Jokowi. Kalau ada misalkan yang mayatnya nggak bisa dikirim, semua nyalahin presiden. Kita juga repot. Saya sebagai senator juga repot juga. Telepon duta besar, telepon kantor-kantor negara lain. Karena cukup banyak masalah mayatnya nggak bisa dikirim. Kan sekarang nggak boleh kirim mayat lewat udara. Selain biayanya sampai ratusan juta, hampir setengah miliar. Memang kita sarankan kalau ada WNI mati, tewas, meninggal di luar negeri, ya sudah dikremasi saja. Kalau sudah ngirimin mayatnya itu kan sampai ke Bali pakai kargo itu nggak mungkin. Itu negara ketat sekali. Jangan sampai besok ketika ada TKI yang kenapa-kenapa, kami yang repot, negara ini repot, Pak Jokowi dituduh, presiden dituduh, semua repot begitu. Makanya sekarang perlu yang namanya suatu acknowledge atau register. Nah, jadi sebenarnya calon tenaga kerja itu harus memeriksa. Jangan terbujuk dengan tampang orang keren. Biasanya nih agen-agen ini punya kantornya bagus. Kemudian itu marketingnya tuh cantik-cantik.
kemudian kayak kelihatannya kayak internasional, pokoknya jangan tertipu, jangan tertipu. Yang dibutuhkan sekarang itu apa? Kertas. Dan sekarang anak muda Bali pakai handphone Anda, pakai mobile smart gadget Anda untuk memeriksa, tinggal diklik saja, lihat website di Kementerian Tenaga Kerja. Tinggal lihat aja, misalkan ada PT, ada PTA misalkan. Tinggal diperiksa, PTA ini terdaftar enggak? Kalau seandainya misalkan tidak terdaftar, ya sudah, abaikan saja. Kemarin saya kasihan sekali loh, ada anak-anak Jembrana itu 35 juta, itu ada yang pinjam ke LPD yang berbunga terus, ada yang pinjam di bank, ada yang sampai orang tuanya sakit karena mikirin uang 35 juta membengkak menjadi beberapa kali lipat karena 7 bulan dianggurin. Apalagi di sana ada sistem, katanya ada sistem mekanisme kerjasama. Jadi semeton harus tahu, berdasarkan di Jembrana ini sama yang di Australia ini, yang abal-abal ini, mereka mencas 85 juta per orang. 35 juta DP kita bayarin, 50 jutanya pakai KUR. 50 juta pakai KUR, sekarang hitung aja berapa tahun ini bisa mengembalikan ini. Sedangkan gaji di luar negeri seperti kemarin itu, ada yang dari Australia hanya lewat chat WA saja kok bisa ada anak-anak percaya. Katanya di sana untuk metik buah itu bisa dapat kurang lebih sekitar 3 juta per hari atau kurang lebih $220. Itu kan nggak mungkin, nonsense. Kalau 3 juta per hari kan berarti pemasukan petani itu kan 90 juta per bulan. Sedangkan rata-rata gaji di Australia, gaji di New Zealand itu cuma sekitar $1.000-2.000. Orang di sana tuh kalau gajinya cuma 20 juta rata-rata loh. Bagaimana mungkin warga negara asli gajinya 20 juta, pendatang bisa 90 juta? Dari sana aja udah salah. Tinggal Google aja, tinggal Google rata-rata gaji resmi Australia, klik. Muncul sampun berapa dolar Australia, hitung sudah, bandingkan sama WA-nya. Ini marketingnya ini bener-bener pembohong. Saya nggak suka begitu. Ada anak Bali ini, ya, calon-calon korban yang banyak dari desa-desa ini, mereka ya percaya begitu saja. Makanya sekarang tuh jangan makin terlalu mudah percaya dengan iming-iming kerja di luar negeri. Dan harus dibedakan. Ada yang menyatakan, nanya, Ji, Munabi, kok ada teman saya bisa kerja di luar negeri di kapal pesiar? Tolong dibedakan tenaga kerja yang baru dengan tenaga kerja yang diperpanjang. Kalau diperpanjang, misalnya dia berangkat ke luar negeri untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, mereka kan sudah punya paspor, mereka sudah punya kontrak, mereka sudah punya yang namanya surat resmi. Kalau mau berangkat lagi boleh, diizinkan oleh negara. Makanya yang berangkat ini sebagian besar adalah yang sudah pernah di luar negeri, itu boleh. Kalau perpanjang paspor namanya perpanjangan paspor, penggantian paspor, dilayani di kantor imigrasi. Tetapi kalau mengajukan baru pertama kali kerja, mohon maaf, semenjak tahun 2020, 2021, 2022, saya pastikan tutup. Maka dari itu solusinya dari anak-anak Bali, tanya langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Jangan malas gerak, jangan mager. Jangan percaya WA, jangan percaya website, jangan cuma percaya promosi dari Instagram atau medsos. Datangi Dinas Tenaga Kerja, minta info sama staf di sana. Di 9 kabupaten ada Dinas Tenaga Kerja, di sebelahnya kantor bupati semua. Tanya, Pak, Ibu, ini legal nggak? Masalahnya kita ini punya kultur kurang riset, kita ini kurang tanya, kurang cari-cari bener apa enggak. Saya rasa ini sangat berbahaya sekali seperti itu, ya. Jadi itu dalam artian yang menjadi kenapa kok bisa ada faktor-faktor itu, ya karena itu masalah. Baik, dan selanjutnya saya ingin tahu nih Ratu Aji, upaya apa saja yang sudah Ratu Aji lakukan untuk membantu TKI atau PMI yang terkendala keberangkatan?
Ya, jadi yang pertama kita ini kan sebagai wakil rakyat yang kan diberikan amanat oleh masyarakat untuk menjaga masyarakat Bali. Di Bali ini ada 4,2 juta, 4,3 juta penduduk. Kemudian ini bukan cuma buat di Bali ya. Kalau ada misalkan ini yang nonton dari seluruh Indonesia, silakan di-share. Ini sama saja, Bali kan bagian dari Indonesia, sama aja kebijakannya. Nah, jadi menurut saya sebagai wakil rakyat yang harus memberikan satu teladan, mau berkorban waktu, mau berkorban energi untuk ngurusi yang satu ini, kan seperti itu. Jadi ketika kemarin kita expose tentang opportunity job di Australia yang ternyata ilegal, yang dimana kalau nggak salah sudah 50 anak tuh sudah rame-rame daftar, untung belum bayar, daftar rame-rame semuanya. Ketika kita expose semua, ada beberapa yang ngadu ke Instagram, ada yang ngadu ke kantor, punapi niki. Nah, inilah tujuan DPD ya, untuk mendekatkan dengan masyarakat Bali secara terbuka. Jadi sekarang kalau berhubungan komunikasi dengan anggota dewan tuh tidak susah. Dengan teknologi seperti ini, hanya dengan WA, hanya dengan kantor Arya Wedakarna ini buka ya, dari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 sampai jam 6 sore buka selalu. Selama saya menjadi anggota DPD itu nggak pernah libur itu, kecuali hari Minggu sama hari Nyepi aja ya, hari raya itu buka terus, datang aja ke kantor, sampaikan permasalahannya. Ada staf-staf yang para sarjana dan magister yang memang akan siap melayani dari masyarakat. Dan kemudian kita buka posko pengaduan. Posko itu pengaduan itu saya ingin niru Pak Jokowi saja, jangankan seorang senator seperti kami, Bapak Presiden saja memeriksa data tuh dari medsos. Jadi boleh kok kalau ada yang mengadukan ada agen nakal, ada yang ingin mengadukan ada LPK yang agaknya kok wan prestasi atau melanggar undang-undang, kok ada misalkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengumpulkan anak-anak, dijanjikan ini kok, silakan lapor ke kami. Dan kemarin saya sudah undang Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan mereka sepaham dengan kami ya, bahkan beberapa pejabat-pejabat dari kementerian dari Dinas Tenaga Kerja sudah tegas sekali menyatakan bahwa ini melanggar. Kemudian di Jemberana juga kita sudah satu visi dengan Bapak Bupati mendukung untuk melindungi masyarakat Jemberana. Dan saya rasa kalau sudah terus disosialisasikan seperti ini, yang rasa tidak akan ada lagi yang berani bermain ya. Maka itulah sebenarnya saya ini menjadi penjaga agar bagaimana anak-anak Bali, karena korban-korbannya kan banyak anak-anak dari desa, anak-anak yang belum pernah keluar negeri, jangankan keluar negeri, mungkin naik pesawat ke Jawa aja belum pernah. Mereka belum pernah ada experience, apalagi belum banyak yang cuma lulusan SMA, SMK yang memang sangat lack of experience sebenarnya. Itu, jadi jangan segan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kami membantu. Kalau misalkan ada dugaan pidana, ya silakan diproses oleh Bapak Kepolisian. Kalau ada dugaan pungli, silakan itu yang namanya kita pakai yang namanya Perpres tentang saber pungli. Kalau misalkan ada yang lain-lain ya kita proses seperti itu. Bahkan izin agen dan izin dari LPK bisa dicabut. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa main-main sekarang. Baik, menurut Ratu Aji, apakah pelindungan TKI sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan undang-undang? Undang-undang itu di mana-mana bagus. Undang-undang di mana-mana dibuat itu dalam proses panjang. Karena kalau dulu yang sebelum menjadi DPD, saya selalu berpikir negatif aja. Kenapa sih undang-undang ini kok nggak dilaksanakan bagaimana? Tetapi setelah Arya Wedakarna jadi anggota dewan, saya baru tahu sebuah undang-undang itu diprosesnya bertahun-tahun. Jadi nggak dalam sehari semalam demonstrasi, ada aksi, ada seminar, jadi undang-undang enggak. Perlu proses. Kebetulan yang ada di panitia perancang undang-undang, jadi ada di dalam ya kan gitu. Baru kita lihat ada draft akademik, ada yang namanya draft undang-undang, harus diuji sahih undang-undang itu, uji publik. Kita nggak boleh hanya bawa di Jakarta saja, kita harus datang ke Sumatera, kita harus minta pendapat orang Papua, kita harus minta pendapat orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang NTB, NTT, orang Bali, orang Jawa. Harus memang disosialisasikan. Kalau memang sudah
siap undang-undang itu baru nanti dibawa ke sidang paripurna di DPR. Makanya saya yakin bahwa semua peraturan perundang-undangan kita ini baik kok. Undang-undang investasi, undang-undang omnibus law tentang tenaga kerja, semuanya bagus. Cuman oknumnya yang bermain. Ya, kayak gini-gini kan yang main oknum. Mereka melihat kelemahan dari peraturan perundang-undangan itu. Seperti kemarin pagi saya datang itu ke kantor imigrasi Denpasar. Kita waktu itu saya tanya aja langsung sama kepalanya, kenapa Pak kok bisa tiba-tiba bulan Juni 2021 7 bulan yang lalu kok tiba-tiba ada 30 anak bisa datang ke kantor imigrasi untuk foto paspor? How come? Bukannya peraturannya lagi ketat? Saya curiga ada oknum di dalam yang bermain. Itu akan saya sampaikan ke pusat. Saya mau kalau ada pejabat-pejabat yang pungli begitu, saya minta dimutasi saja. Saya minta sudahlah, tidak usah lagi nih bekerja di Bali kalau bengkung-bengkung macam kayak gitu ya. Kasihan masyarakat kita. Yang saya rasa dan ini menjadi pengetahuan baru untuk adik-adik calon TKI PMI. Ini baru menjadi keterbukaan ini. Jadi sepertinya antara LPK, agen sama oknum, baik ini banyak nih, misalkan ini kecurigaan saya, ini dugaan ya, dugaannya ada oknum imigrasi itu yang bermain gitu loh. Maksudnya gini, yang terang benderang itu kan bulan Juni. Di bulan Juni itu tidak boleh loh orang buat paspor baru tuh nggak boleh. Sekarang aja masih ketat. Sekarang Januari 2022 aja ketat. Apalagi bulan Juni kemarin. Juni kan masih PPKM. Datang ke kantor imigrasi aja itu ketat bener. Kalau nggak penting nggak bisa datang. Sekarang bagaimana mungkin anak-anak dari Jembrana, dari Bali itu mereka dibawa ke kantor saat kantornya tutup. Bukan tutup, saat pelayanannya terbatas. Kemudian anak-anaknya disuruh foto paspor, diwawancara. Artinya, oh ini nih agen, ini pinter nih. Mereka kerjasama agar meyakinkan calon gitu loh. Ayo ke Denpasar semuanya, kita foto. Wah, melihat kantor imigrasi yang megah, berhadapan dengan petugas yang pakai seragam keren. Kan di bayangan si anak yang dari desa ini kan bayangannya, oh memang benar kok proses ini. Apa yang terjadi? Sampai sekarang dari laporan terakhir kemarin minggu lalu saya ketemu, si anak-anak itu belum pernah melihat bentuk paspor aslinya. Katanya paspornya itu sudah dibawa hanya fotokopian. Secara undang-undang jangankan paspor itu barang pribadi, dilindungi undang-undang, dokumen penting. Jadi kalau misalkan yang namanya paspor itu, kalau menurut saya sama dengan KTP. Kalau kita ngambil di kepala desa kan harus kita sendiri yang datang. Kayak ATM nggak boleh diwakili datangnya. Kalau misalkan kita buat ATM di bank harus orangnya sendiri yang ambil. Begitu juga misalkan kalau ijazah harus orangnya yang ambil. Kan ini dokumen penting dikeluarkan oleh negara, yang isu tuh negara loh. Kok ini tiba-tiba saya tanya, ya nggak tahu, perlu diupdate dulu, perlu diklarifikasi. Katanya paspornya sudah ada, hanya ada fotokopian. Oh kalau saya jadi anak tuh saya nggak terima. Itu paspor holder tuh harus pegang itu aslinya seperti itu. Baik, itu tadi ya, sangat mengedukasi. Lalu selanjutnya, bagaimana tanggapan Haji terhadap TKI yang mengalami kekerasan selama bekerja di luar negeri? Ya pokoknya kalau menjadi TKI ya harus kita maklumi ada kultur-kultur ya keras gitu ya. Di Indonesia ini ya kita ini kan negaranya itu kan agak apa ya istilahnya nggak seketat luar negeri. Kalau di luar negeri itu absensi itu memang sangat dihitung, disiplin. Kemudian apalagi kalau negara-negara seperti Korea yang saya tahu ya, negara Jepang itu, apalagi negara Barat itu memang benar-benar mereka mendewakan disiplin, udah nggak bisa main-main gitu. Ya cuman kita beruntung bahwa TKI PMI dari Bali, Indonesia dari Bali ini sangat jarang ada kasus kekerasan atau kasus pelecehan. Banyak yang mengalami kasus kekerasan itu adalah dari TKI atau PMI yang ada di sektor paling bawah, seperti misalkan asisten rumah tangga, pembantu istilahnya. Misalkan ada yang di perkebunan ya, seperti kita lihat di negara tetangga itu, di ASEAN ini banyak ada TKI kita yang memang ya banyak kadang ada dibunuh, kadang
disiksa, kadang disebut indon, kadang dilecehkan, ya banyak itu. Tapi kita beruntung karena orang-orang Bali yang menjadi TKI kan bukan tidak ada ya, sangat jarang sekali yang sebagai pembantu kan. Mereka adalah tenaga kerja dengan skill spa, skill di pertanian, di peternakan seperti di Jepang itu di peternakan babi, misalkan di Australia dan New Zealand misalkan seperti peternakan, seperti pertanian. Ada juga di bagian pariwisata, orang pariwisata pasti belajar kan. Jadi kita beruntung level kita ini levelnya sudah atas. Jadi kalau bicara orang Bali levelnya sudah level atas seperti itu. Dan selanjutnya, menurut Ratu Aji, apa solusi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Tenaga kerja Indonesia di luar negeri, solusinya tiru kata Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada yang bisa melindungi TKI selain diri sendiri. Maka kita harus edukasi diri kita. Contoh, jangan pernah sekali-kali keluar negeri kalau tidak bisa bahasa asing. Berat. Jangan sekali-kali keluar negeri kalau tidak menggunakan visa turis. Ini sering terjadi di daerah Turki atau di daerah Afrika. Jadi kalau misalkan menerima paspor dengan menerima visa, itu memang harus ada tulisan working permit. Itu artinya visa kerja. Jangan sampai holiday itu visanya cuma 30 hari. Banyak tenaga kerja kita dibohongi, yuk datang aja ke negara A, sampai di sana baru nanti kita harus visa. Tidak mungkin, mau ngurus di Indonesia, di tanah air kita saja ribet kok, apalagi ngurusin di negara orang. Jangan percaya sepenuhnya. Banyak ada agen-agen yang bagus, banyak saya tahu ada agen-agen yang berjasa, sudah menempatkan TKI PMI dengan ribuan orang Bali. Saya hormat dan salut, tetap pertahankan kinerjanya. Tapi ada juga agen-agen nakal ini. Ini akan kita, dan banyak loh yang sudah ditutup oleh Kementerian Tenaga Kerja, banyak. Saya sudah punya listnya, yang mana ditutup, yang mana dianggap melanggar, yang mana dilaporkan hukum, ada. Jadi yang penting masyarakat atau calon TKI PMI silahkan bekerja di luar negeri, itu hak. Tetapi harus ada wawasan juga. Intinya di tahun 2022 ini khusus Australia dan New Zealand tutup sampai Agustus. Kalau sudah tutup, apapun bentuk promosinya jangan dipercaya. Jangan pernah bayar DP, jangan pernah ngapa-ngapain, pokoknya diem, standby. Silahkan riset negara-negara yang open border buat tenaga kerja kita, ya. Jadi manfaatkan, dan semuanya bisa lewat handphone. Dengan handphone kita bisa, makanya klik dong opportunity kerja. Kalau enggak, boleh DM, boleh hubungi kedutaan. Saya sarankan adik-adik yang mau bekerja di luar negeri, sampai di luar negeri, Anda pertama follow Instagram dan Facebook kedutaan besar kita. Kalau di Amerika, kedutaan besarnya ada di Washington. Ya, kalau di Korea Selatan di Seoul, kalau di Jepang ada di Tokyo. Kalau misalkan di Inggris ada, misalkan walaupun dia kerjanya misalkan di daerah Scotland misalkan, tapi duta besarnya ada di London. Jadi pertama follow itu dulu. DM, ada grupnya enggak? Baru nyampe lapor kepada duta besar. Jadi di negara sahabat itu ada yang namanya dua level wakil Indonesia. Pertama duta besar, itu yang memenuhi yang negara itu. Kemudian ada yang levelnya konsul jenderal, itu lebih kepada kewilayahan, lebih kecil ya. Seperti di Amerika Serikat ya, saya pernah lihat itu ada kedutaan besar di Washington DC. Ada yang namanya konsul di Los Angeles, itu ada. Nah, jadi kalau di LA namanya itu konsul, salah satunya itu General Konsul Republik of Indonesia, itu ada di LA, itu dekat-dekatnya Hollywood tuh. Ya, kebetulan saya pernah mampir ke sana waktu saya studi FLP. Di Washington ada gede tuh, ada patung Dewi Saraswati. Kita bangga itu di Amerika Serikat itu, zaman Pak SBY kita bisa meresmikan, atau di kedutaan kita ada patung Dewi Saraswati besar sekali di kedutaan kita. Jadi nanti itu, dan kedua syaratnya adalah mengikuti WA grup orang Indonesia. Ikuti aja, minta kenalan. Yang nomor 3 apa? Cari restoran Indonesia. Biasanya setiap Sabtu Minggu
selalu restoran Indonesia penuh sama orang Indonesia. Tinggal Google aja kan. Kalau misalkan ada di London, ada di Istanbul, ada di Ankara, ada di Wellington, di New Zealand, ada di Canberra, di Sydney, di Melbourne, Google aja warung Indonesia. Datang Sabtu Minggu full, bisa kenalan, mohon izin perkenalkan, saya Made dari Bali, saya ini orang Bali, ya saya saya kenalkan nama saya Wayan ini, nama saya ini Agung siapa, mohon izin minta nomor WA-nya, boleh nggak digabungkan ke grup, bagaimana, mohon bimbing ya, kalau lihat orang-orang sebenarnya mereka akan bantu. Ya, jadi diaspora Indonesia di luar negeri itu ramah-ramah, baik-baik, bukan orang-orang Bali. Nanti ada satu kegiatan galungan bersama, ada galungan kuningan bersama, nanti yang namanya komunitas Bali kumpul di sana tuh ada. Seperti di Australia, di Amerika, ada di Eropa, kita di Jerman sudah punya pura, di Belgia sudah punya pura, ya di mana-mana sudah ada komunitas Bali. Jadi benar-benar kita ini besar kita. Jadi jangan ragu. Itu siapkan dulu sebelum ada berangkat ke luar negeri seperti itu. Ada harapan tidak untuk ajang ke depannya untuk calon TKI atau PI yang ingin bekerja ke luar negeri? Ya harapannya ya harus rajin nabung, karena godaan banyak anak-anak Bali, setidaknya saya lihat dengan mata saya sendiri kan gitu. Ya kebetulan Sang Hyang Widi memberikan tiang semenjak saya muda, saya sering keluar negeri, hampir seluruh benua sudah saya datangi begitu, dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Australia. Aji juga pernah dulu pendidikan singkat di Melbourne, pernah juga pendidikan IVLP di Amerika Serikat. Saya juga pernah dulu ikut program Genesis di Tokyo, Jepang ya. Jadi sudah di umur saya sekarang ini yang 41 tahun ini saya sudah kemana-mana deh, pernah ke Afrika. Saya ngelihat langsung kok bagaimana anak-anak Bali itu banyak sekali yang rajin, banyak yang bagus-bagus ya, yang mereka nahan diri, tapi banyak yang akhirnya tidak bisa nahan diri. Ya, karena kenapa? Pertama tuh mungkin karena kebiasaan hidup hedon. Bagaimana mungkin Anda dapat gaji 10 juta, 15 juta maksimal ya kalau pemula gitu. Bahkan kadang-kadang nggak nyampe, cuma 8 juta begitu ya, $800 gitu, $600 something gitu ya. Bagaimana kalau seandainya mereka itu hidupnya kok nggak bagus, hidupnya tuh hedon. Ya apakah mereka banyak yang terlibat narkoba, banyak yang mungkin terlibat seks bebas sampai bawa penyakit begitu ya, ada yang terlibat minum biasanya. Banyak anak-anak muda kita yang tidak bisa nahan diri minum gitu, merokok gitu. Kamu tahu itu kalau di luar negeri itu satu bungkus rokok itu bisa 300.000 satu bungkus. Di sini mama ini di sini murah di Indonesia bisa nggak? Jadi banyak nggak nahan diri ya. Jadi jalan-jalan, hidup hedon begitu ya. Ini ada kasus, ada seorang putri Bali itu di Amerika Serikat, salah satu mahasiswi Bali, saya nggak sebut nama kampusnya, sedang internship di Amerika. Kalau nggak salah tuh yang tewas ketabrak mobil apa ketabrak kereta. Bingung kan? Status sekolahnya harusnya dia udah balik ke Indonesia, tapi ketemu pacar di sana orang Bali, pacaranlah sama orang Bali yang sudah lama di sana. Ya mungkin karena bucin gitu ya sudah. Jadi tinggal di sana sama pacarnya, nggak ingat sama orang tuanya, visanya expired, ya menjadi warga negara ilegal. Ya sudah, mati, tewas, bingung kan semua, kedutaan bingung. Itu waktu itu saya juga dikontak, pada bingung semua bagaimana. Lihat dokumennya expired visanya. Waduh, ada juga kemarin itu salah satu warga negara kita yang dibunuh di Afrika di mana ya? Ada tuh data sini di DPD, dibunuh, kemudian menikah sama orang Afrika gitu, dibunuh. Bingung juga itu gimana nih, matinya bingung semua, dari konsul, dari duta besar bingung. Jadi pokoknya sekarang legal deh, dokumen tuh legal. Jangan, kita kan nggak tahu kapan umur ya, kita kan nggak tahu kapan sakit ya. Di sana nggak ada BPJS. Makanya kalau dari tanya tadi, anak-anak Bali itu kalau sebelum datang ke Amerika Serikat misalkan, apa yang dilakukan? Kalau buat saya, kamu harus wajib pertama kali datang ke dokter gigi.
Di sini di dokter gigi dengan 1 juta kamu bisa bagus semuanya. Bolong-bolong itu ya masih murah lah kalau di Bali. Kamu tahu di Amerika tuh kalau sakit gigi bolong itu dokter itu kalau nggak salah pengalaman ya teman-teman saya dulu itu hanya untuk gigi bolong bagaimana itu sampai $3.000 30 juta. Makanya yang paling mahal, kedokteran yang paling mahal di dunia itu apa? Amerika Serikat. Mahalnya minta ampun. Jangan deh harapin ada BPJS. Ini Indonesia ini udah beruntung, mau cuci darah itu dibayari sama negara, mau sakit dibayari sama negara, pusing sedikit pakai BPJS. Ya udah dapat BPJS minta naik kelas, nanti kalau sudah jadi tenaga kerja jangan sampai sakit. Pesan saya, jangan sampai sakit di luar negeri, biayanya tinggi. Semoga ada asuransi. Jadi perusahaan-perusahaan agen yang bagus-bagus mereka sudah include itu yang namanya asuransi kesehatan. Itu penting sekali, lebih tinggi dari gaji itu pengeluaran kita masalah kesehatan kalau something happen kepada kita. Baik, selanjutnya sanksi apa saja yang dapat diterima oleh agensi yang bermasalah? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kita sebagai negara hukum tentu kita harus yang namanya law enforcement nomor 1. Kenapa itu kita penting? Pertama, ya kalau misalkan melanggar ada LPPK yang melanggar dicabut izinnya. Ya, kenapa salahnya? Karena misalkan dia mempromosikan kalau dia yang menempatkan, atau LPK ini bekerja sama dengan lembaga yang ilegal. Makanya pemilik-pemilik LPK di Bali juga harus semakin memeriksa data, semakin mengikuti peraturan perundang-undangan. Ini listnya ada ya. Jadi jangan pernah percaya ya dengan kemegahan gedung kantor, kampusnya megah, kemudian orangnya yang promosi wangi-wangi, cantik-cantik, keren-keren, nggak ada jaminan. Yang penting on the paper saham lah, gitu aja. Ya, kemudian agen bisa dicoret dan sudah ada data. Kemarin saya sudah lihat ada puluhan agen yang sudah dicabut izinnya oleh kementerian. Ya, kita dukunglah pemerintah Bapak Jokowi tegas benar seperti itu ya. Tinggal melaporkan saja yang macam-macam dan pesan saya jangan sampai keluar uang. Jangan sampai keluar uang. Kalau mengurus paspor, urus sendiri cuma 300.000. Ya, kalau ada yang bilang 5 juta, jangan pakai pungli-pungli, diisi online aja. Kalau ada oknum-oknum petugas imigrasi, ada yang curang-curang, lapor kepada AJ. Saya tidak lanjuti, tak datangin ke orang macam-macam. Tak boleh itu. Kasihan Pak Menteri, kasihan Pak Jokowi, nawacita hukum, tiba-tiba di bawahnya begitu. Kita sudah punya peraturan presiden sabar pungli. Ya, itu bisa dipidana. Yang korup-korup seperti itu kita bisa pidana seperti itu. Baiklah, sampai di penghujung pertanyaan terakhir untuk Aji. Kira-kira kapan nih negara luar akan mengizinkan TKI atau PMI masuk ke negaranya? Ya itu urusan negara luar ya. Jadi dalam artian kita negara Republik Indonesia tidak boleh bercampur ya dalam urusan negara luar. Tapi kita bisa memberikan pandangan ya, namanya negara sahabat. Makanya ada namanya negara sahabat. Mereka sahabat kita. Boleh dong kalau besok presiden, besok menteri, besok anggota DPD memberikan saran kepada negara lain untuk mengurangi pengangguran, kan boleh saja kita sarankan. Minta izin, kita mensuggest, tolong buka dong TKI, PMI asal dari Bali. Ya mungkin kita bisa bicara sama Jepang dulu, sama Korea dulu. Kita bisa bicara dengan Australia, dengan New Zealand dulu, seperti itu ya. Tetapi di luar itu kedaulatan mengenai foreign policy ini terkait dengan imigrasi ini, migrasi perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain itu adalah hak dari negara tersebut. Sama seperti kita sekarang Indonesia menutup 14 negara karena ada virus Omicron. Ya, ada negara lain yang campur, mereka nggak boleh bercampur. Ini kedaulatan kita sebagai bangsa, jangan sampai diatur sama negara lain kan begitu ya. Nah, jadi mohon sabar dulu. Dan selama mungkin pada masa pandemi ini ya saya sarankan kreatif, banting otak, banting setir. Ya kalau dulunya mungkin di bidang pariwisata ya sekarang harus belajar membuat mungkin ada bisnis online misalkan, menjadi startup untuk semua bidang ya. Kemudian pangsa pasarnya bukan cuma di Bali saja tapi di luar Bali, tetangga kita NTB, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Harus kreatif, dan sekarang dunia ini semakin sempit karena ada satu platform digital. Ya, jangan malas gerak. Kalau dulu pandemi 3 bulan, 6 bulan kita masih bisa
mengeluh. Kalau dulu, kalau sekarang ada yang mengeluh sama saya, misalkan saya akan tegur. Ya kamu ngeluh itu 3 bulan, 6 bulan cukup gitu. Tapi ini udah hampir 2 tahun, ini pandemi kok nggak gerak-gerak begitu ya. Ya do something dong, apa kayak begitu. Kemarin kita lihat success story. Ya nanti mungkin kita bahas lain di masa berikutnya. Tapi nanti dalam arti begini, ada loh success story usaha-usaha yang berkembang di zaman ini. Coba lihat itu bagaimana bisnis yang ada di online kan, bisnis kuliner. Justru di zaman pandemi ini dagang babi guling meningkat loh, karena ada masalah slogan tes kriuk, ada yang namanya kulit sultan kan gitu ya. Kemudian saya lihat berbagai bisnis yang ada di marketplace seperti Shopee, di Facebook tuh laku bener. Ya, saya lihat di pasar banyak cabang-cabang buka. Muncul anak-anak muda baru yang kaya-kaya yang disebut crazy rich. Kalau dulu menjadi crazy rich harus kerja 30 tahun dulu bangun pabrik. Sekarang dengan media, besok ini bisa crazy rich. Cepat sekali instan. Jadi mari kita menjadi orang itu melihat sesuatu yang positif. Kalau yang begitu, kita udah lihat positifnya aja, jangan lihat negatif, lihat ngeluh, Ji, yang nggak punya kerja, yang mohon dibantu, mohon ini bagaimana lo. Kalau 2 tahun yang lalu kamu ngeluh wajar. 2 tahun yang lalu kamu dapat sembako wajar, tapi move on dong. Makanya kurangi gaya hidup mewah, hemat, bagaimana uang 10.000, 20.000 biar bisa makan sehari kan begitu. Kurangi ingin sama benda-benda mewah kan begitu. Sekarang banyak juga motor-motor ditarik kan begitu, kreditnya gagal. Banyak orang DO di kampus-kampus sekarang ya, karena SPP-nya mahal-mahal. Banyak di kampus-kampus sudah nggak bisa kuliah, cuti. Sekarang ini orang mementingkan uang untuk makan sama untuk kesehatan. Ya nanti kita bahas lah nanti tentang bagaimana the opportunity di masa post pandemi seperti ini, dan kita optimis ya. Kesimpulannya adalah silakan kalau ada sepeton dari para orang tua maupun juga anak-anak muda yang merasa ingin konsultasi kepada Arya Wedakarna, kepada staf hukum kami, silakan saja datang di kantor DPD RI di Jalan Co Agung Tresna, Renon Denpasar, ya di dekat kantor gubernur. Itu kita akan buka yang namanya posko, datang Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 6 sore terbuka. Silakan sampaikan, kita bantu. Astungkara kita bantu, dan sudah banyak yang kita bantu dari masyarakat Bali selama beberapa tahun. Baiklah, sekian pemaparan dari senator kita yang sangat mengedukasi. Jadi harapan kami semuanya, semoga permasalahan ini tidak terulang kembali, dan semoga untuk kalian para calon PKI dan PNI ke depannya untuk lebih memilah-memilih dari informasi yang tersedia dan tersebar luas agar tidak termakan hoax ya tentunya. Dan untuk Ratu Haji, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan selamat malam. Saya tutup dengan para Santi Om Santi Santi.